Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang beberapa tahun belakangan ini menjadi fokus dalam kehidupan kita. Fokus yang ada dalam kehidupan kita beberapa tahun belakangan ini adalah jarak. Mengapa jarak? Karena kita sulit terhubung satu dengan yang lain. Ada jarak yang jauh membuat kita malas. Jarak yang semakin jauh malah makin membuat kita enggan untuk bertemu. Tapi ketika kita melihat kehidupan kita dalam hal-hal sederhana, contohnya sesuatu yang jauh itu dapat semakin lama dipangkas jaraknya. Contohnya saja dengan pembangunan infrastruktur jalan tol, dari yang dulu jalannya jauh menuju daerah Jawa Timur sekarang menjadi cepat karena ada jalan tol. Yang dulu setiap orang susah sekali terhubung, sekarang jadi mudah dengan adanya Zoom, WhatsApp, dan alat-alat komunikasi yang lainnya. Jarak sudah menjadi tidak masalah lagi dalam kehidupan ini. Semuanya terhubung satu dengan yang lain. Tidak ada batas di antara kita. Kita bisa berjumpa dengan saudara kita yang jauh dalam waktu yang singkat. Kita bisa berbicara, ngobrol tatap muka dengan orang-orang yang kita kasihi walau tanpa bersentuhan fisik. Semua dari kita saat ini mudah sekali terhubung. Semua menjadi dekat. Jarak yang jauh tadi sudah tidak menjadi masalah karena adanya penghubung di antara kedua jarak tersebut. Tetapi apakah kita pernah berpikir juga bahwa dalam kehidupan ini kita juga memiliki jarak antara saya dengan Tuhan, antara kita sebagai manusia dengan Tuhan yang adalah pencipta kita? Apakah kita punya jarak di antara Dia? Apa yang membuat kita terhalang, tidak mau langsung terhubung satu dengan yang lainnya? Ketika bicara pada saat ini tidak ada jarak dan semuanya terhubung satu dengan yang lainnya, apakah kita kini terhubung dengan Tuhan? Pertanyaan yang menarik dan mengusik menurut saya. Kenapa? Karena ketika bicara tentang terhubung dengan Tuhan, apa yang membuat kita terhubung dengan Dia? Apakah kita yang selama ini menjalani kehidupan sudah terhubung secara batin dengan Tuhan? Kita terhubung dengan Tuhan bukan soal memakai tadi infrastruktur atau pakai Zoom dan yang lainnya. Kita terhubung dengan Tuhan melalui kasih setianya yang hadir melalui Tuhan Yesus Kristus dan kematiannya bagi kita. Kita terhubung karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Bahwa kita terhubung oleh karena kasih setia Tuhan yang hadir melalui Yesus Kristus, hadir melalui penderitaannya, sehingga kita kembali terhubung, memiliki koneksi langsung dengan Allah, dan kita diminta untuk membangun setiap koneksi tersebut. Ketika dunia mampu membuat infrastruktur jalan, telekomunikasi, bukankah kita juga perlu membangun cara kita untuk membangun relasi dengan Allah, membuat kita selalu terhubung dengan Allah yang telah memberikan anak yang tunggal bagi kita agar kita tidak binasa? Bagaimana cara kita membangun koneksi tersebut? Mari kita melihat lagi dalam diri kita. Sudahkah kita membangun koneksi dalam Tuhan dalam doa-doa kita? Sudahkah kita membangun setiap koneksi kita dengan Tuhan melalui perbuatan kita kepada yang lain?
Atau sudahkah kita teringat ketika kita melakukan hal-hal yang baik, teringat akan kasih setia Tuhan sehingga kita mampu mensyukurinya dalam kehidupan ini. Biarlah kita menemukan bagaimana kita mengoneksikan hidup kita dengan Tuhan, dan teruslah terhubung di dalam Tuhan agar kita senantiasa merasakan kasih setianya yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita dan Tuhan terus menemani kita.